Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Hendika Satria Utama, kelas 11 MIPA 6, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran materi bab 2 PPKN, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Yang pertama ada hakikat demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Klasifikasi demokrasi. Beberapa klasifikasinya. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, ada 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Selanjutnya, berdasarkan ideologi, ada 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Dan yang terakhir, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada 2, yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawarahan. Dan ada juga demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi antara lain menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Selanjutnya, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Dan yang terakhir ada membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang pertama ada persamaan kedudukan di muka hukum. Kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapat secara adil. Dan yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi, antara lain membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara yang demokratis. Dan yang terakhir, selalu menggunakan alat sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.